Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, khususnya bank daerah dan bank-bank second liner. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 484, terkoreksi tipis 0,41% dan transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya BJTM akumulasi tipis. BJTM belum kemana-mana, sempat ribuan ya. 2% naik di tanggal 1 Juli, tanggal 30 Juni terus kempes lagi, wajar, nggak kemana-mana. Kalau menurut saya nggak kemana-mana, tapi kalau memang ISG rebound di Juli, ada potensi ke 510, maksimal 510. Risknya kecil, 476 jebol itu pertimbangkan stop loss, 3% aja risknya. Tapi kembali lagi ini disclaimer, BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 800, terkoreksi 0,62%, asing net sell. Kalau bukan resminya BJBR di distribusi. BJBR belum kemana-mana, nggak menarik ya. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut gara-gara ambil dividen, sabar aja, tunggu. Kalau mau nambah di bawah sekalian di 750-an. Kalau sekarang menurut saya ya boleh juga nambah, asal sabar. Yang penting turun average-nya dulu. Dari average Bapak Ibu mungkin yang beli di 950. Kan lumayan tuh, udah turun berapa persen tuh? Hampir 15% lebih kan? Lumayan lah, ditambah aja. Tunggu, sabar. Mudah-mudahan tahun ini nutup gap ya, dividen BJBR. Itu aja. Lanjut. Agro yang ditutup di 199, terkoreksi 0,5%, asing net sell. Resminya Agro, akumulasi tipis. Agro harus bangkit nih. Sebenarnya 197 jebol itu lemah, tapi Bapak Ibu pakai aja 195. Ya, kalaupun yang beli di harga 202, 195 kan berarti dari sekarang paling 3% cut loss-nya. Ideal. Di bawah 7% Bapak Ibu cut loss tuh untuk saham-saham seperti ini masih ideal. Jadi gimana untuk agro? Kalau pandangan saya butuh konfirmasi minggu ini dulu, kita lihat. Ya, kalau minggu ini sudah bergerak di atas 200 sepertinya menarik. Sampai pertengahan Juli dan akhir Juli, 2-3 minggu ke depan. Yang penting minggu depan itu balik dulu ke atas 200. Potensi apa? Swing low. Target kemana? Ya nggak usah muluk-muluk lah. Kalau dikasih 220, 230 itu udah cukup bagus. Kita lihat agro 2 minggu ke depan. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 220, menguat 1,85%, asing net sell. Kalau bukan resminya BBYB sama aja antar akumulasi distribusi. BBYB lagi sideways. Mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya hijau dulu lah dia. Harus di atas berapa? Kalau bisa sih di atas 226. Tapi ya ini bisa di area bilang ya tembus 220-nya walaupun pas ya. MACD mulai menyempit. Memang di bawah perbatasan garis nol, nggak masalah. Pokoknya minggu depan Senin Selasa dah dia hijau. Apalagi di atas 230 bergerak, wah udah bagus, pasti udah bagus. 250 minimal arah neckline-nya ini. Coba lihat template weekly-nya. Bagus. Koreksi biasa dan oh hijau ya. Oh sama dengan tutupan bagus. Ingat aja jebol 216 buang. 214 berarti dari sekarang 3% aja cut loss. Target kan tadi ke berapa? 250, 240 minimal BBYB. Kita lihat minggu depan. Lanjut Maya yang ditutup di harga 181, terkoreksi 0,54%, asing. Gak ada jual beli. Kalau bukan resminya Maya akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Yang penting gak jebol 179 aja. Kalau sampai minggu depan jebol udahlah. Jangan harap lagi lah. Pokoknya tutup di bawah 179, pertimbangkan stop loss. Mudah-mudahan gak dalam ya. Jangan sampai dia turun di 160-an. Waduh bingung kan. Gara-gara pengen pas tutupan mau cut loss, ternyata pas market berjalan terus turun dia sampai 164. Itu resikonya kalau kita nunggu closingan, deket-deket closingan baru cut loss, itu ya resikonya. Kalau sahamnya terus turun itu makin dalam lossnya. Biasanya yang tiba-tiba mau closingan cut loss itu jadi nggak cut loss karena kedalaman lossnya. Itu ya beda cerita lagi yang cut loss pas saat market berjalan. Habis cut loss dia naik lagi, waduh sakit hatinya juga seperti itu. Sama, setiap strategi itu ada plus minusnya. Gimana kalau mau sempurna? Nggak bisa. Bukan saya memberi harapan yang sangat kecil ya. Kalau untuk sempurna itu kayaknya dalam hidup aja susah kan, kita holy grail sempurna. Ada-ada aja kadang masalah. Ya, kadang kita hidup nih. Ada aja kan. Ya seperti itu juga di market.
Caranya gimana? Harus punya sistem trading, harus punya screening saham yang bagus. Gimana caranya dapat dua itu? Belajar. Bilangnya chat bisa digambar-gambar, percuma dong belajar. Percaya aja kalau Bapak Ibu tekun pelajari, bisa melihat karakter saham. Walaupun memang tidak 100%, tapi bisa pasti. Itu aja. Jadi untuk Maya, ya kuncinya jangan jebol, jangan tutup di 179, 178. Jebol itu ya gagal. Target kalau jalan kemana? Juli ya, kalau jalan sektor finance strong uptrend, minimal 200. Ada potensi ke 200. Maya. Itu. Lanjut. BBKP yang ditutup di 59 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBKP didistribusi. BBKP mudah-mudahan bangkit. Mudah-mudahan ini swing low. Jangan turun dari berapa? 56. Kita pakai 56 ya. Sama aja sebenarnya di bawah 60 itu tanda lemah. Tapi kalau yakin ini minggu kemarin swing low, ya jangan jebol lagi 56. Jadi cut loss-nya berapa? 10%. Ingat cut loss-nya 10%, targetnya kemana? 72, 20%. Targetkan 20%, targetnya 20%, cut loss-nya 10%. Risk reward 1:2. Ideal nggak kalau di saham BBKP seperti itu trading plan-nya? Ideal. Apalagi saham-saham under 100. Yang satu ticknya tuh bisa naik 2%, 1,5% lebih bahkan. Ya silahkan. Ideal, 10% masih ideal. Ya, itu. Lanjut. PNLF. Saya nggak bahas PNBS karena kenapa? Karena di 50 percuma kan. PNBS tunggu aja di 55. Kalau tembus tutup di atas 55, perhatikan. PNLF ditutup di 254 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau buka resminya PNLF didistribusi. PNLF support 250, jangan jebol. Tutup di bawah itu buang. Mudah-mudahan bangkit. Ya, pokoknya ingat Bapak Ibu, PNLF kalau sektor finance bangkit, biasanya Big Bang duluan bangkit nih PNLF. Target PNLF 280-300. Cut loss tutup di bawah 250 atau jebol 250 bisa di 246, 244 ya, pertimbangan stop loss 4%, 5% out aja dari harga sekarang. Tapi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Ini hanya analisa, kembali lagi Bapak Ibu analisa dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1145 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNBN didistribusi. PNBN tembus berapa nih kira-kira? Tembus 1180 dulu. Tembus 1180 atau beli. Sekarang ya cut loss di bawah 1100 atau beli nanti nawar kalau dikasih di 1100. Tinggal hitung bagaimana. Tapi kalau mau bagus harusnya minggu depan tembus 1200. Kita lihat ya. Tembus 1200, ingat aja kemungkinan besar valid breakout, lanjut ke atas. Target selanjutnya 1300. Lumayan kalau dikasih PNBN ya. Kalau mau beli sekarang, ingat support yang harus dijaga 1100 PNBN. Lanjut, Penin yang ditutup di 905 terkoreksi 1,09%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Penin didistribusi. Penin, waduh jelek Penin ya. Jebol juga dia 980 ribunya. Jadi saat ini kalau saya melihatnya sih wait and see ya. Kemungkinan besar bertahan sih. Kemungkinan besar bertahan. Ingat aja 880 ini kan kemarin hari Jumat tuh tutupannya di 905, tapi dia mantul dari 880. Nah, kalau minggu depan jebol 880 buang. Berarti cut loss-nya berapa? Paling maksimal 4%. Target reward ke berapa? Minimal 950. Silahkan kalau tertarik Penin. Lanjut. Cepin yang ditutup di 304 terkoreksi 1,29%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Cepin didistribusi. Cepin aman selama gak jebol berapa? 296. Selama di atas itu aman. Target kemana minggu depan kalau jalan? 320 tembus, gas uptrend lagi. Selesai koreksinya dan siap-siap bangkit. Nutup gap dividen gak ya? Itu lain cerita nanti lah. Yang pastinya kalau dia tembus 320 tuh minimal 350 tuh bisa lah. Di Juli ya, di Juli kita lihat. Cepin bahkan bisa lebih. Cuman 20% sih sangat mungkin cepet naiknya. Ya maksimal targetkan 20%. Risknya jangan jebol 294. Cepin. Lanjut INTC yang ditutup di harga 144 terkoreksi 2,04%. Asing net buy. Kalau bukan resminya INTC didistribusi. Langsung saja ketikanya INPC terkapar juga ya. Kenapa? Dia ini ngekor grup Pani CBDK turun, dia biasanya turun. Tapi kita lihat minggu depan, siapa tahu dia ngekor Big Bang. Kalau Big Bang rebound, dia rebound, mudah-mudahan ya. Pakai supportnya 138 aja. Kalau sampai jebol lagi udahlah. Ikhlaskan kalau Bapak Ibu ada yang beli di 145, 144. Target reboundnya neckline-nya ini aja dulu, 160. Ya 10% lah naiknya lumayan. Kalau dikasih ya. Cut loss-nya ya jebol 138 buang. 4%-an INPC. Tapi ya
potensi menarik lah. Kita lihat ya. Kenapa? Karena volume besar. Doji dan time frame weekly-nya koreksi biasa, volume biasa, bisa rebound. Kemungkinan besar rebound. Kalau dia rebound harusnya serius bangkit. Nggak ada lagi cerita habis hijau merah. Pokoknya kalau dia rebound nggak ada lagi cerita jebol 138. Pandangan saya ya minggu depan. Tapi ini disclaimer, analisa kembali. Untuk INPC yang terakhir, BNII yang ditutup di 197 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau buka responnya BNII didistribusi. Langsung saja ke teknik. Kayaknya BNII belum tembus 100, belum tembus 200, belum aman. Kita lihat minggu depan. Kalau tembus 200 harusnya serius bangkit. Serius bangkit. Berarti 2-3 minggu ke belakang tuh swing low. Target swing atasnya 2216, 216, 220. Nih targetnya ya. Pokoknya tembus 200 bangkit BNI. Tapi nggak usah memuluk, kalau dikasih 5-10% udah bungkus saja ya. Untuk BNI buy on breakout tembus 200. Disclaimer, analisa kembali. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam beli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.